Mentari senja memeluk lembut atap-atap rumah di kampung halamanku. Setelah 4 tahun merantau di kota untuk kuliah, akhirnya aku kembali. Udara segar dan suara jangkrik menyambutku dengan hangat, seolah merindukan kehadiranku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menghirup kembali kenangan masa kecil yang tersimpan di setiap sudut kampung ini. Rumahku tidak banyak berubah. Cat dindingnya masih berwarna putih gading, meski sedikit kusam dimakan usia. Halaman depannya masih dipenuhi bunga-bunga yang ditanam oleh ibuku. Aku tersenyum, merasa damai dan nyaman. Setelah meletakkan tas di kamar, aku memutuskan untuk keluar dan menyapa tetangga. Sudah lama sekali aku tidak bertemu mereka. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang menghubungkan rumah-rumah di kampung ini. Langkahku terhenti di depan sebuah rumah yang halamannya dipenuhi tanaman hias. Rumah itu milik Bunda Rani, tetanggaku sejak kecil. Dulu, aku sering bermain di rumahnya, memetik buah mangga di kebun belakang, atau sekadar mendengarkan cerita-cerita dari Bunda Rani. Aku ingat, Bunda Rani selalu memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Ia selalu menyambutku dengan senyuman hangat dan pelukan sayang. Ia selalu memberiku nasihat dan dukungan. Bagiku, Bunda Rani adalah sosok ibu kedua. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat aku melihat Bunda Rani sedang menyiram tanaman di halaman, jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku merasa ada getaran aneh yang menjalar di seluruh tubuhku. Bunda Rani terlihat lebih cantik dari yang kuingat. Rambutnya yang dulu selalu dikepang rapi, kini dibiarkan tergerai indah. Wajahnya yang dulu polos, kini dipoles dengan sedikit make-up yang membuatnya terlihat lebih anggun. Tubuhnya yang dulu kurus, kini terlihat lebih berisi dan menggoda. Aku tertegun sejenak, tidak bisa berkata apa-apa. Aku merasa seperti melihat Bunda Rani untuk pertama kalinya. Rizal? Ya ampun, Rizal sudah besar sekarang, seru Bunda Rani sambil meletakkan selang air dan menghampiriku. Suaranya masih sama, lembut dan menenangkan. Namun, kali ini, suaranya terdengar lebih merdu di telingaku. Bunda Rani apa kabar? Sapaku sambil mencium tangannya. Alhamdulillah, baik. Kamu sendiri bagaimana? Sudah lama sekali tidak bertemu, jawab Bunda Rani sambil tersenyum. Senyumnya membuat hatiku berdesir. Aku merasa seperti tersihir oleh kecantikannya. Baik, Bunda. Baru saja sampai tadi siang, jawabku. Syukurlah kalau begitu. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam, ajak Bunda Rani. Aku mengangguk dan mengikuti Bunda Rani masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya tidak banyak berubah. Masih sama rapi dan bersih seperti dulu. Aroma bunga melati yang ditanam di halaman depan memenuhi ruangan. Kami duduk di ruang tamu, di sofa yang dulu sering aku duduki saat masih kecil. Bunda Rani menyuguhkan teh hangat dan beberapa potong kue kering. Jadi, bagaimana kuliahmu di kota? Tanya Bunda Rani. Alhamdulillah, lancar, Bunda. Sudah selesai kemarin, jawabku. Wah, selamat ya. Bunda bangga sama kamu, kata Bunda Rani sambil tersenyum. Aku tersenyum balik. Aku merasa senang mendengar pujian dari Bunda Rani. Kami mengobrol panjang lebar tentang banyak hal. Tentang kuliahku, tentang pekerjaanku, tentang keluargaku, tentang kampung halaman. Aku merasa nyaman dan terbuka di dekat Bunda Rani. Namun, di sela-sela obrolan kami, aku tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang muncul setiap kali aku melihat Bunda Rani. Aku merasa tertarik padanya, tetapi juga merasa bingung dan bersalah. Aku tahu bahwa Bunda Rani adalah tetanggaku, sahabat ibuku, dan sosok ibu bagiku. Aku tidak seharusnya memiliki perasaan seperti ini padanya. Namun, semakin aku mencoba untuk menepis perasaan itu, semakin kuat pula perasaan itu menghantuiku. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin yang tidak berujung. Saat matahari mulai tenggelam, aku memutuskan untuk pamit pulang. Aku tidak ingin berlama-lama di rumah Bunda Rani. Aku takut perasaanku akan semakin tidak terkendali. Terima kasih ya, Bunda, atas teh dan kuenya. Rizal pamit dulu, kataku sambil berdiri. Iya, sama-sama. Jangan sungkan untuk mampir lagi ya, jawab Bunda Rani sambil mengantarku sampai ke depan pintu. Aku mengangguk dan berjalan keluar dari rumah Bunda Rani. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, saat aku berbalik dan melihat Bunda Rani berdiri di depan pintu sambil tersenyum, jantungku kembali berdebar kencang. Aku merasa seperti ada magnet yang menarikku kembali ke arahnya.
Aku tersenyum tipis dan melambaikan tangan. Kemudian, aku berbalik dan berjalan pulang. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan Bunda Rani. Aku tidak bisa mengerti mengapa aku bisa memiliki perasaan seperti ini padanya. Apakah ini hanya sekadar kekaguman sesaat, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, aku merasa ada getaran yang tak terduga yang muncul setiap kali aku berinteraksi dengan Bunda Rani. Getaran itu membuatku merasa bingung, penasaran, dan sedikit takut. Aku berharap, getaran ini tidak akan membawa masalah bagiku dan Bunda Rani. Aku tidak ingin merusak hubungan baik yang sudah terjalin selama ini. Namun, di sisi lain, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa aku tertarik pada Bunda Rani. Aku ingin mengenalnya lebih dekat, ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Aku harus memilih jalan yang tepat, agar tidak menyesal di kemudian hari. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Pikiranku terus dipenuhi oleh bayangan Bunda Rani. Aku bertanya-tanya, apakah Bunda Rani juga merasakan hal yang sama sepertiku? Apakah ia juga tertarik padaku? Aku tidak tahu. Aku hanya bisa berharap dan berdoa. Semoga, semua ini hanyalah mimpi belaka. Semoga, aku bisa melupakan perasaanku pada Bunda Rani dan kembali menjadi Rizal yang dulu, yang hanya menganggap Bunda Rani sebagai tetangga dan sosok ibu. Hari-hari berlalu, dan aku kembali menjalani rutinitas di kampung. Namun, perasaan yang muncul setelah pertemuanku dengan Bunda Rani terus menghantuiku. Setiap kali aku melihatnya di halaman rumah atau saat berpapasan di jalan, jantungku berdebar kencang. Aku berusaha untuk bersikap biasa, tetapi semakin aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, semakin kuat pula ketertarikan yang aku rasakan. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke taman dekat rumah. Taman itu adalah tempat favoritku saat kecil, tempat di mana aku sering bermain dan berlari-lari. Namun, kali ini, aku pergi ke sana untuk menenangkan pikiranku. Aku duduk di bangku taman, memandangi langit yang mulai berwarna jingga saat matahari terbenam. Tiba-tiba, aku melihat sosok yang akrab. Bunda Rani sedang berjalan di taman, mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun. Ia tampak menikmati suasana sore, sambil sesekali tersenyum pada anak-anak yang bermain di sekitar. Melihatnya, hatiku bergetar. Aku merasa seolah magnet menarikku untuk mendekatinya. Aku berusaha menahan diri, tetapi akhirnya aku tidak bisa menolak. Aku berdiri dan berjalan menghampirinya. Saat aku mendekat, Bunda Rani melihatku dan tersenyum. Rizal. Senang sekali melihatmu di sini, sapanya dengan suara lembut. Selamat sore, Bunda. Saya hanya ingin menikmati suasana sore, jawabku, berusaha terdengar santai. Kami mulai berbincang-bincang, dan aku merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali tangan kami bersentuhan saat saling bertukar cerita, aku merasakan aliran listrik yang membuatku tergetar. Aku berusaha untuk tidak menunjukkan perasaanku, tetapi sulit untuk tidak merasakannya. Bagaimana kuliahmu? Apa ada rencana untuk bekerja di sini setelah lulus? Tanya Bunda Rani. Belum ada rencana pasti, Bunda. Saya masih mencari-cari peluang, jawabku. Rizal, kamu punya banyak potensi. Bunda yakin kamu akan menemukan jalanmu, katanya sambil menatapku dengan penuh harapan. Tatapan itu membuatku merasa hangat. Aku ingin sekali memberitahunya betapa aku menghargai dukungannya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokanku. Sebaliknya, aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Saat kami berbincang, aku tidak bisa mengabaikan betapa cantiknya Bunda Rani. Senyumnya, caranya berbicara, dan bahkan cara ia menggerakkan tangannya saat menjelaskan sesuatu, semuanya membuatku semakin terpesona. Aku merasa terjebak dalam pesonanya, dan semakin sulit untuk mengalihkan perhatian. Setelah beberapa saat, kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Suasana sore yang tenang membuat kami semakin akrab. Kami berbagi cerita tentang masa lalu, tentang kenangan indah saat aku masih kecil. Bunda Rani menceritakan bagaimana ia merawat kebun dan tanaman hiasnya, dan aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun,
Di dalam hatiku, ada perasaan yang semakin kuat. Aku merasa seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kami. Ketika kami berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan, aku merasakan kehadiran Bunda Rani di sampingku, dan jantungku berdebar kencang. Bunda, terima kasih sudah selalu ada untukku. Aku merasa beruntung bisa mengenalmu, kataku, berusaha untuk jujur. Bunda Rani menatapku dengan tatapan lembut. Rizal, kamu adalah anak yang baik. Bunda selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Sebuah ketegangan yang membuatku ingin melangkah lebih jauh, tetapi aku juga merasa ragu. Apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi perasaan ini? Apakah Bunda Rani merasakan hal yang sama? Kami melanjutkan berjalan, tetapi pikiranku terus melayang. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Bunda Rani, ingin mengenalnya lebih dalam. Namun, aku juga takut akan konsekuensi dari perasaanku. Aku tidak ingin merusak hubungan baik yang sudah terjalin selama ini. Saat kami kembali ke rumah Bunda Rani, aku merasa berat untuk berpisah. Bunda, aku harus pulang sekarang, kataku, meskipun hatiku ingin tetap berada di sampingnya. Baiklah, Rizal. Hati-hati di jalan, jawab Bunda Rani sambil tersenyum. Saat aku berbalik untuk pergi, aku merasakan tatapannya yang penuh arti. Aku ingin sekali berbalik dan memeluknya, tetapi aku menahan diri. Aku tahu bahwa aku harus menjaga jarak, setidaknya untuk saat ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh kenangan sore itu. Aku merasa bingung dan terjebak dalam perasaanku sendiri. Apakah aku harus terus menjauh dari Bunda Rani, ataukah aku harus berani mengungkapkan perasaanku? Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Aku berusaha untuk tidak terlalu sering bertemu dengan Bunda Rani, tetapi setiap kali aku melihatnya, perasaanku semakin kuat. Ketegangan di antara kami semakin meningkat, dan aku merasa seperti berada di tepi jurang, siap untuk melompat tetapi takut akan apa yang akan terjadi. Suatu malam, aku memutuskan untuk menulis di jurnalku. Aku mencurahkan semua perasaanku, semua keraguan dan ketakutanku. Aku menulis tentang betapa aku terpesona oleh Bunda Rani, tentang bagaimana ia membuatku merasa hidup dan bersemangat. Namun, aku juga menulis tentang ketakutanku akan apa yang mungkin terjadi jika aku mengungkapkan perasaanku. Setelah menulis, aku merasa sedikit lega. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus menghindar. Aku harus menghadapi perasaanku dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Bunda Rani. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengundang Bunda Rani untuk makan malam di rumahku. Aku ingin menciptakan suasana yang lebih intim, di mana kami bisa berbicara lebih dalam tentang perasaan kami. Aku berharap ini bisa menjadi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ada di hatiku. Dengan penuh harapan dan sedikit rasa takut, aku menyiapkan segala sesuatunya untuk malam itu. Aku berharap, malam ini akan menjadi titik balik dalam hubungan kami. Aku ingin tahu apakah Bunda Rani merasakan hal yang sama sepertiku, ataukah aku hanya terjebak dalam ilusi. Saat malam tiba, aku menunggu dengan penuh harap. Apakah ini akan menjadi awal dari sesuatu yang indah, ataukah aku akan kehilangan sosok yang sangat berarti dalam hidupku? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Hari ujian akhir tiba, dan suasana di SMA Negeri Harapan Bangsa terasa tegang. Siswa-siswa berkumpul di luar ruang ujian, saling berbagi tips dan saling memberi semangat. Dio, meskipun sudah belajar dengan giat, masih merasakan kegugupan yang menggelayuti hatinya. Di sisi lain, Rina juga merasakan ketegangan yang sama, meskipun ia tidak akan mengikuti ujian tersebut. Ia datang ke sekolah untuk memberikan dukungan kepada suaminya, Pak Surya, dan juga untuk melihat Dio. Plot. Dio berdiri di luar ruang ujian, menatap pintu yang tertutup. Ia bisa mendengar suara guru yang menjelaskan aturan ujian di dalam. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, ia melihat Rina melangkah mendekat, mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun. Dio, sapa Rina dengan senyuman yang menenangkan. Bagaimana? Sudah siap? Dio merasa sedikit lega melihat Rina. Saya berusaha, Bu Rina. Tapi tetap saja, saya merasa gugup. Jangan khawatir. Kamu sudah belajar dengan baik. Ingat, yang terpenting adalah percaya pada dirimu sendiri, kata Rina, memberikan dorongan yang ia butuhkan. Terima kasih, Bu. Kehadiran Anda membuat saya merasa lebih baik, balas Dio, merasakan kehangatan di dalam hatinya.
Rina mengangguk, dan mereka berbincang sejenak sebelum ujian dimulai. Dio merasa nyaman berbicara dengan Rina, dan ia tidak ingin momen ini berakhir. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus segera berpisah untuk fokus pada ujian. Setelah beberapa menit, bel berbunyi, menandakan bahwa ujian akan dimulai. Dio melangkah masuk ruang ujian, dan Rina melambaikan tangan sebagai tanda semangat. Dio duduk di bangku, berusaha mengingat semua yang telah ia pelajari. Namun, pikirannya terus melayang kembali kepada Rina. Ujian berlangsung selama 2 jam, dan meskipun Dio berusaha keras untuk berkonsentrasi, ia merasa sulit untuk mengabaikan perasaan yang mengganggu. Setiap kali ia melihat soal yang sulit, ia teringat pada senyuman Rina dan bagaimana ia merasa terinspirasi saat belajar bersamanya. Ia berusaha menenangkan diri dan fokus pada ujian, tetapi bayangan Rina terus menghantuinya. Setelah ujian selesai, Dio keluar dari ruang ujian dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena ujian telah berlalu, tetapi di saat yang sama, ia merasa bingung tentang perasaannya terhadap Rina. Ia melihat Rina menunggu di luar, dan hatinya berdebar-debar. "Bagaimana?" "Bagus," tanya Rina dengan penuh harap. "Saya tidak tahu, Bu." "Saya berusaha sebaik mungkin," jawab Dio, merasa sedikit cemas. "Yang terpenting adalah kamu sudah berusaha." "Saya bangga padamu," kata Rina, dan Dio merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mereka berbincang sejenak, tetapi Dio merasa ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tahu bahwa itu adalah langkah yang berisiko. Rina adalah istri dari Pak Surya, dan ia tidak ingin menyakiti siapapun. "Dio, saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu," kata Rina, tiba-tiba terlihat serius. Dio merasa jantungnya berdegup kencang. "Tentu, Bu. Apa yang ingin Anda bicarakan?" "Sejak kita mulai belajar bersama, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Saya merasa terhubung denganmu, dan itu membuat saya bingung," ungkap Rina, menatap Dio dengan tatapan yang dalam. Dio terkejut mendengar pengakuan Rina. "Saya juga merasakannya, Bu. Tapi kita tidak bisa melanjutkan ini. Anda adalah istri Pak Surya, dan saya tidak ingin menyakiti siapapun," jawab Dio, berusaha menahan perasaannya. Rina menghela napas, tampak bingung. "Saya tahu, Dio. Tapi perasaan ini sulit untuk diabaikan. Saya tidak ingin merusak hubungan saya dengan suami saya, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan terhadapmu." Dio merasa hatinya tertekan. Ia ingin Rina bahagia, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya. "Mungkin kita harus menjaga jarak. Ini mungkin yang terbaik untuk kita berdua," usul Dio, meskipun hatinya terasa berat. Rina mengangguk, tetapi air mata mulai menggenang di matanya. "Saya tidak ingin kehilangan momen-momen indah yang kita miliki. Kamu adalah orang yang spesial bagi saya, Dio," katanya dengan suara bergetar. Dio merasa hatinya hancur melihat Rina menangis. Ia ingin menghiburnya, tetapi ia tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. "Saya juga merasa hal yang sama, Bu. Tapi kita harus berpikir jernih. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang orang lain yang terlibat," jawab Dio, berusaha tegar. Mereka berdua terdiam, merasakan beratnya situasi yang mereka hadapi. Dio ingin meraih tangan Rina dan menghiburnya, tetapi ia tahu bahwa itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka berdua terjebak dalam perasaan yang rumit, dan tidak ada solusi yang mudah. Akhirnya, Rina menghapus air matanya dan tersenyum lemah. "Baiklah, Dio. Mungkin ini adalah keputusan yang terbaik. Kita harus fokus pada hidup kita masing-masing," katanya, meskipun suaranya terdengar penuh kesedihan. Dio merasa hancur, tetapi ia tahu bahwa mereka harus melanjutkan hidup. "Saya akan selalu menghargai momen-momen yang kita miliki, Bu Rina. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup saya," ucap Dio, berusaha menguatkan diri. Rina mengangguk, dan mereka saling berpandangan untuk terakhir kalinya. Dio merasa ada sesuatu yang hilang, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Mereka berpisah dengan hati yang berat, masing-masing membawa perasaan yang tidak terucapkan. Setelah Rina pergi, Dio kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kehilangan, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia harus fokus pada masa depannya dan tidak membiarkan perasaan ini mengganggu hidupnya. Malam itu, Dio duduk di meja belajarnya, menatap buku-buku yang berserakan. Ia tahu bahwa ujian telah berlalu,
tetapi perasaannya terhadap Rina akan selalu ada. Ia berusaha untuk melanjutkan hidup, tetapi bayangan Rina akan selalu menghantuinya. Dio menutup matanya, berdoa agar suatu hari nanti, ia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Rina. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun perasaan itu akan selalu menjadi bagian dari kenangan indah yang tidak akan pernah terlupakan.